Kontak tembak antara tim gabungan Polri, TNI dan kelompok teroris pimpinan Santoso terjadi di Sektor 3 Desa Saginora, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. 1 orang anggota Brimob dan 2 kelompok Santoso dinyatakan tewas. Peristiwa itu terjadi saat tim gabungan dari Brimob dan TNI Yonif 714 SM sedang melakukan patroli di kawasan Desa Saginora. Petugas melihat mobil Isuzu Panther warna hitam bernomor polisi BD 8547 QP terparkir di dekat kios warga. Polisi menanyakan identitas 2 orang yang berada di dekat mobil. 1 di antaranya meminta izin untuk mengambil identitasnya di dalam mobil. Tiba-tiba orang tersebut mengeluarkan senjata dan menembaki petugas. Kontak senjata antara petugas dan kelompok itu pun tak dapat dihindarkan. Dalam kontak senjata itu, Brigadir Wahyudi Saputra mengalami luka tembak di dagu kiri dan meninggal dunia. Sementara 2 anggota kelompok tersebut juga tewas dan belum diketahui identitasnya. Polisi juga menyita senjata dan sejumlah barang bukti. Akibat meminum secangkir kopi. Rekonstruksi kali ini merupakan versi polisi yang disesuaikan dengan rekaman CCTV di dalam kafe. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aftian Siswoyo langsung dari lokasi. Ya, Aftian, apakah rekonstruksi sudah digelar? Ya, Anissa, pagi ini rekonstruksi sedang berjalan ataupun digelar oleh pihak dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Rekonstruksi ini sudah berlangsung dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan hingga pagi ini pihak kepolisian serta kuasa hukum dari Jessica dan juga Jessica sendiri sudah hadir di Cafe Olivier. Pihak Plaza Indonesia saat kami konfirmasi sepertinya mereka belum mendapatkan konfirmasi terkait dari adanya rekonstruksi ini. Namun ternyata rekonstruksi ini tetap berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut kuasa hukumnya Yudi Wibowo, Jessica dipastikan hadir pada rekonstruksi ini, dan benar Jessica hadir pada pukul 8:50 waktu Indonesia bagian Barat. Rekonstruksi hari ini adalah rekonstruksi pertama dari Jessica Kumala Wongso pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, dan rekonstruksi ini akan dilakukan berdasarkan karena keterangan Jessica saat diperiksa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Rekonstruksi ini akan digelar dengan 2 versi, yaitu versi penyidik dan juga versi Jessica. Dan saat ini kami juga telah melakukan konfirmasi kepada kuasa hukum dari Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti semua arahan dari pihak kepolisian selama proses rekonstruksi ini berlangsung. Yudi juga mengatakan bahwa Jessica tetap pada pengakuannya bahwa dia merasa tidak berbuat kesalahan seperti yang disuarakan oleh pihak kepolisian, yaitu menyatakan bahwa Jessica menaruh sianida di dalam kopi yang diminum oleh Wayan Mirna. Ya, Anissa. Ya, Aftian, apa yang membedakan rekonstruksi kali ini dengan rekonstruksi sebelumnya? Ya, Anissa, rekonstruksi kali ini adalah rekonstruksi yang digelar berdasarkan versi penyidik yang disesuaikan dengan CCTV yang merupakan salah satu penguat dari ditetapkannya Jessica menjadi tersangka. Dan pada rekonstruksi kali ini merupakan rekonstruksi pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Karena jika dilihat sebelumnya pernah dilakukan prarekonstruksi 2 kali sebelum penetapan Jessica sebagai tersangka. Dan hingga saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung dari pihak penyidik, pihak kepolisian dan juga Jessica yang berada di dalam Cafe Olivier. Anissa. Ya, Aftian, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi. Pembunuhan Wayan Mirna Salihin terus dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemarin saudara kembar Mirna dan ayah Mirna diperiksa untuk mengetahui keterkaitan hubungan Mirna dengan saudara serta teman-temannya. Polisi menggali keterangan dari saksi-saksi untuk mengetahui apa motif pembunuhan hingga kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
Rangkaian penyidikan pasca ditangkapnya dan ditetapkannya Jessica Wongso sebagai tersangka dugaan pembunuhan Wayan Mirna terus berjalan. Kemarin dengan menggunakan baju tahanan, Jessica Wongso diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya. Jessica tidak memberikan pernyataan apa-apa usai diperiksa. Untuk mencari bukti lain, ayah almarhum Mirna bersama kembaran Mirna Sandy juga diperiksa polisi kemarin. Polisi mencari tahu sejauh mana hubungan kekerabatan Mirna dan juga hubungan Mirna semasa hidup bersama teman-temannya. Ya ditanya mengenai Mirna, tanyain mengenai Jessica, seperti itu aja. Tanya tanya misalnya apa? Lo kan sekolahnya bareng dia orang kan. Sandy juga bertiga, mereka bertiga? Iya. Bukan beda jurusan Om? Beda lain jurusan betul. Sementara itu, meski sudah 3 hari pasca penangkapan, pihak keluarga yang diwakili kuasa hukum Jessica belum berencana untuk melakukan langkah hukum pra-peradilan. Kuasa hukum Jessica yakin dengan fakta yang nanti akan terungkap di pengadilan. Kita sebagai kuasa hukum minta supaya dibuka. Penyidik berpendapat bahwa itu baru bisa dibuka nanti pada saat pengadilan. Saat ini kedua keluarga, yakni keluarga almarhum Mirna dan keluarga tersangka Jessica, sama-sama menunggu proses jalannya penyidikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Deborah Setiawan, Muhardi, Metro TV. Dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, kita bergabung bersama rekan kami Egy Tapsari langsung dari Mapolda Metro Jaya. Egy, siapa saja yang dihadirkan penyidik untuk diperiksa terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin? Robert, hari ini penyidik dari Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali memeriksa suami dari Mirna, yakni Arif Sumarko, dan juga saudara kembar Wayan Mirna, yakni Sandi Salihin. Keduanya tadi datang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat dan diperiksa selama 2 jam dan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar keluarga dan juga hubungan pertemanan antara Wayan Mirna dan juga Jessica Wongso yang menjadi tersangka. Namun setelah ditanya selama 2 jam dan diperiksa, keduanya hanya memberikan sedikit komentar kepada awak media dan menyatakan bahwa seluruh pernyataan yang dikeluarkan oleh Jessica Wongso, baik itu kepada media maupun kepada pihak-pihak lainnya, adalah semuanya bohong. Dan berikut adalah pernyataan dari suami Wayan Mirna. Ya semua yang diomongin itu bohong. Dengan ini saya yakin bahwa apapun semua yang diomongkan Jessica di media itu adalah bohong. Semuanya bohong. Ini merupakan kali ke-7 suami dan juga saudara kembar Wayan Mirna diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Keduanya memang salah satu saksi kunci yang akan mengungkap misteri di balik pembunuhan Wayan Mirna ini, dan keduanya kali ini kembali melengkapi keterangannya. Untuk saudara kembar Wayan Mirna sendiri memang sudah 7 kali diperiksa, begitu juga dengan suami Wayan Mirna, yakni Arif Sumarko. Sosok Arif Sumarko ini memang tidak begitu sering tampak di depan publik, namun menurut pernyataan dari ayah Wayan Mirna, yakni Darmawan Salihin, Arif Sumarko ini sudah menjalin hubungan dengan anaknya, yakni Wayan Mirna, selama 10 tahun dan juga melakukan studi di Australia bersama dengan Jessica dan Mirna. Namun Darmawan Salihin menyatakan bahwa Arif Sumarko ini melanjutkan studinya di kota yang berbeda dengan Jessica dan juga Mirna. Apabila Jessica dan Mirna menempuh studi di kota Sydney, namun Arif Sumarko ini menuntut studi di kota Melbourne, Australia. Namun selain keluarga Mirna, polisi juga terus mengumpulkan kesaksian dari sejumlah pihak, baik dari pihak keluarga Wayan Mirna, dari sahabat-sahabat Wayan Mirna, maupun dari pegawai Cafe Olivier tempat pembunuhan Wayan Mirna, dan juga sejumlah saksi untuk terus memperkuat alat bukti. Robert. Hingga saat ini, sudahkah ada petunjuk mengenai motif dari pembunuhan ini? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal masih menelusuri apa sebenarnya motif di balik pembunuhan Wayan Mirna ini. Memang saat ini masih belum ada titik terang mengenai motif pembunuhan, dan belum ada titik terangnya ini semakin membuat
perdebatan mengenai motif menjadi bola liar di kalangan publik sendiri. Namun sekali lagi Kabid Humas dari Polda Metro Jaya menghimbau agar publik tidak beropini selama proses penyidikan dan sebaiknya publik ini menunggu hingga proses penyidikan selesai ini. Itu juga yang menjadi alasan mengapa penyidik hingga saat ini enggan untuk memberikan atau membeberkan rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti utama yang menjadi dasar penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Dan selain itu Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengungkapkan bahwa selama ini penyidikan masih berfokus pada satu tersangka, yakni Jessica Kumala Wongso, dan masih terus berlanjut penyidikannya, sehingga kami juga masih terus memantau apakah ada tersangka lain di balik pembunuhan Wayan Mirna. Robert. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasinya langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik mencari bukti tambahan untuk mengungkap motif pembunuhan Mirna Salihin. Penggeledahan dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukum Jessica. Tim membawa sejumlah peralatan laboratorium forensik. Selama 2,5 jam, tim menyisir rumah Jessica di Jalan Selat Bangka, Graha Sunter Pratama, Tanjung Priok, dan mencari bukti tambahan atas kasus kematian Mirna Salihin. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti ini akan diperiksa oleh tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Polisi juga masih mencari keberadaan celana panjang Jessica yang hilang. Suami dan kembaran Wayan Mirna Salihin hari ini kembali mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk kembali diperiksa sebagai saksi. Untuk kesekian kalinya, suami serta kembaran Wayan Mirna Salihin diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, suami dan kembaran Mirna enggan mengomentari sejumlah pertanyaan dari awak media. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya akan terus menguatkan bukti-bukti yang sudah mereka miliki dan juga mengintensifkan komunikasi dengan kepolisian Australia. Langkah ini dilakukan penyidik karena Polda memerlukan data-data berupa latar belakang kehidupan Jessica dan Mirna saat keduanya tinggal dan menimba ilmu di Australia. Bila bukti-bukti telah kuat dan dinyatakan lengkap, penyidik akan segera menggelar reka ulang tewasnya Mirna ketika minum kopi di Cafe Olivier. Walaupun sudah menetapkan tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut motif dugaan pembunuhan terhadap Mirna Salihin dengan memanggil keluarga Mirna serta juga Taman Mirna. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Gita, selain keluarga Mirna, yaitu suami dan juga kembaran Mirna, siapa saja yang dihadirkan penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Iya, untuk pemeriksaan hari ini, pihak tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memanggil Hani, teman dekat Wayan Mirna. Hani tadi tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat Hani tiba di Treskrimum Polda Metro Jaya, Hani tidak memberikan komentar sepatah kata pun, khususnya kepada awak media. Dan Hani ini dapat dikatakan sebagai salah satu saksi kunci yang bisa membuka tabir dari kasus kematian Wayan Mirna, karena diketahui Hani ini adalah teman dekat Mirna yang juga diminta oleh Mirna untuk mendampinginya datang ke Cafe Olivier untuk meminum kopi bersama dengan Jessica yang saat ini masih menjadi tersangka utama atas